Salam teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pelajaran kita untuk sekolah minggu hari ini yaitu kuasa Tuhan dinyatakan dalam situasi yang sulit. Sekali lagi tema atau judul pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kuasa Tuhan dinyatakan dalam situasi yang sulit. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Ini mengkisahkan seorang orang yang lumpuh sejak lahirnya dan dia mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Nah, teman-teman semua pernahkah kita mengalami sakit? Pernah mengalami bagaimana rasanya baik itu sakit ringan maupun sakit berat? Pasti semuanya kita sudah mengalaminya. Dan apa rasanya ketika kita mengalami hal seperti itu? Pasti rasanya tidak enak dan tidak nyaman. Bahkan kita tidak bisa bergerak apa-apa kalau memang penyakit yang kita alami itu penyakit yang berat dan hanya butuh orang lain untuk menolong kita. Nah, saat ini kita belajar bersama-sama bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam situasi yang sulit di dalam kehidupan seorang yang lumpuh sejak lahirnya oleh karena Rasul Paulus dan Barnabas. Mari kita simak bersama-sama, mari kita belajar bersama-sama untuk pelajaran minggu ini. Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus dan Barnabas? Semuanya pasti kita kenal di dalam perjanjian baru. Dia adalah seorang rasul yang sangat hebat, yang sangat luar biasa dalam pengabaran Injilnya. Ia dipilih oleh Yesus Kristus ketika ia bertobat dan ia mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan dan mengabarkan Injil Tuhan, itu untuk melanjutkan misi Yesus Kristus dalam pengabaran Injil ke seluruh dunia. Dan Paulus dan Barnabas ini adalah satu teman sepelayanan dalam mengabarkan Injil Tuhan. Pertama, mereka melayani sebelum mereka ke Listra. Mereka melayani di Iconium, di daerah Iconium. Mereka melakukan di sana banyak melakukan mujizat, banyak melakukan kesembuhan dan juga pemulihan terjadi. Dan di sana juga bukan hanya pemulihan dan mujizat, tetapi di sana juga mereka menuai jiwa-jiwa baru. Tuhan membuat mereka bertobat dan berbalik arah. Tetapi dalam situasi yang mereka hadapi, itu kan sukacita yang luar biasa yang mereka kerjakan, akhirnya buahnya berhasil. Banyak orang mengalami pertobatan dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi mereka. Tetapi ada duka cita yang terjadi. Apa duka citanya? Duka citanya adalah mereka ditolak sebagian orang Yahudi karena pemberitaan mereka. Dan orang Yahudi pada waktu itu tidak senang dengan keberadaan Rasul Paulus dan Barnabas di Iconium, sehingga mereka menghasut sebagian orang yang belum mengenal Allah untuk apa? Untuk melawan Rasul Paulus dan untuk mengusir Rasul Paulus dan Barnabas di dalam daerah Iconium supaya mereka berhenti untuk melakukan pengabaran Injil. Duka cita yang luar biasa terjadi dengan hasutan sebagian orang Yahudi. Maka mereka merencanakan suatu rencana yang jahat. Apa rencana mereka? Mereka membuat rencana untuk menangkap kedua rasul ini dan melempar batu dan menyiksanya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-5. Di situ dijelaskan bahwa mereka sudah mulai merencanakan untuk bisa menangkap Paulus dan
Barnabas, sehingga supaya mereka tidak lagi mengabarkan Injil di Ikonium. Tetapi Paulus dan Barnabas mengetahui hal itu. Kita bisa dilihat di dalam ayat yang ke-6. Di situ dijelaskan bahwa Barnabas mengetahui kelicikan dan juga rencana yang telah direncanakan oleh para orang Yahudi itu, dan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa? Pertanyaan, mengapa mereka mengetahui? Ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin informasi itu didapat dari murid-muridnya yang percaya pada waktu itu, yang mengikuti Paulus dan Barnabas, yang telah bertobat menerima Yesus Kristus, sehingga mereka memberitahukan itu kepada Paulus dan Barnabas. Dan juga yang kedua, kemungkinan pimpinan dari Roh Kudus, sehingga kemudian mereka menyingkir ke Listra. Itu di ayat yang ke-7, karena mereka sudah mengetahui ada musibah terjadi, dan mereka menyingkir atau meninggalkan tempat itu supaya mereka tidak dirajam oleh batu atau dihantam oleh batu yang direncanakan oleh para orang Yahudi dan sebagian orang yang tidak mengenal Tuhan. Waktu Paulus dan Barnabas sampai ke Listra, mungkin mereka dalam situasi capek karena buru-buru kan dari Ikonium untuk pergi ke Listra. Tapi sesampainya Rasul Paulus dan Barnabas di sana, tidak membuat mereka lelah, tidak membuat mereka capek, tetapi mereka semakin berkobar, semakin semangat untuk tetap mengabarkan Injil Tuhan. Seperti kebiasaan oleh Rasul Paulus, ia pergi ke rumah ibadat dan ke tempat di mana orang-orang berkumpul. Untuk apa? Untuk dia memberitakan Injil Tuhan. Nah, sesuatu yang tidak disangka-sangka, sesuatu yang Tuhan memang benar-benar sudah rencanakan untuk orang yang selalu menantikan lawatannya, selalu menantikan pertolongan dari Tuhan. Di situ ketika Paulus dan Barnabas sampai ke Listra, mereka melihat ada seorang laki-laki yang duduk di dekat tempat mereka berada, dan orang itu sesungguhnya kakinya sudah lemah atau lumpuh sejak dari lahirnya. Kita bisa nanti teman-teman membaca di ayat yang ke-8. Di situ dijelaskan bahwa ada seorang yang duduk yang kakinya tidak kuat lagi dan lumpuh sejak lahirnya. Orang lumpuh ini sejak dari lahirnya, dan pastinya ia sudah pasrah dengan keadaan yang dialaminya. Ia berserah penuh dengan kondisi yang dialaminya. Bayangkan teman-teman, orang ini lumpuh sejak lahir. Dua kakinya tak bisa bergerak dan tak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan hatinya itu sedih. Bayangkan bagaimana ia melakukan sesuatu yang dia kerjakan tapi tidak bisa dia lakukan. Tetapi ia pasrah dengan kondisi dan keadaan yang sulit yang dia alami. Kalau kita bayangkan bagaimana kehidupan sehari-harinya karena dia dalam keadaan lumpuh, bagaimana perasaannya? Pasti tertekan, pasti sedih, pasti udah ada putus asa dengan mengetahui bahwa kakinya ini tidak bisa berjalan. Pasti kepedihan dan ratapan selalu ada dalam dirinya, dan kemungkinan tidak berhenti menantikan lawatan Sang Pencipta untuk terjadi dalam dirinya. Pastinya juga ia pengen sembuh kan. Kalau kita sakit sedikit aja pengennya kita sembuh kan. Sakit diare saja, siapa yang mau orang itu sakit? Siapa yang mau orang menginginkan dia supaya ia sakit? Tidak, semuanya pengen sakit, pengen sembuh, pengen sehat selalu. Tetapi ada suatu ujian, ada kemuliaan dinyatakan bagi seorang yang lumpuh ini. Orang yang lumpuh ini
uh, memiliki keyakinan juga bahwa ketika ia berdoa pasti Tuhan memperhitungkan, Tuhan melihat air mata yang jatuh dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang pasrah menerima keadaan yang dialaminya itu. Tapi seringkali ketika kita mengalami suatu musibah atau mengalami suatu permasalahan hidup teman-teman, seringkali kita menyalahkan orang lain, seringkali kita pesimis, tidak optimis untuk bisa menyelesaikannya, seringkali kita menyerah, tidak berjuang, tidak berharap, dan berhenti. Nah, seorang ini yang lumpuh ini tidak berhenti begitu saja. Ia terus menantikan bahwa kuasa itu, Tuhan itu nyata bagi dirinya. Sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam keadaan yang sulit, yaitu Paulus dan Barnabas sedang Tuhan pakai. Mereka menjadi penguat dan penolong bagi orang yang membutuhkan bantuan. Salah satunya adalah orang yang lumpuh ini, kedua kakinya lumpuh sejak lahirnya. Orang Listra yang lumpuh ini pastinya telah lama menanti-nantikan pemulihan dalam dirinya. Paulus dan Barnabas datang tepat pada waktunya. Semuanya sudah diatur, sudah kehendak dari Tuhan. Orang yang lumpuh ini mengalami sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, sehingga semua orang terheran-heran oleh karena mujizat yang dilakukan oleh Paulus atas kuasa daripada Yesus Kristus. Ini adalah suatu yang mustahil terjadi, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ini dinyatakan agar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, sehingga orang lumpuh ini bisa menerima atau mengalami pemulihan. Dan ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan nyata dalam situasi yang sulit dan situasi yang tidak mungkin atau mustahil. Orang yang lumpuh ini, kalau sebelum dia menerima atau mengalami mujizat, ia mendengarkan firman Tuhan baik dengan tenang, duduk dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini membuktikan bahwa firman itu menguatkan setiap kita dalam persoalan hidup. Mendengar firman Tuhan untuk menguatkan dan memampukan kita agar kita bisa melewati dan bisa melalui segala persoalan hidup. Sesuatu yang dahsyat terjadi sesudah ia menantikan kuasa Tuhan dan pemulihan terjadi dalam dirinya. Dan ini dialaminya sehingga oleh karena iman dan ketekunan serta menantikan adanya pertolongan dari Tuhan, ada pemulihan. Ia memiliki iman percaya akan kuasa Tuhan. Ia tidak meragukan firman yang disampaikan oleh Paulus, bahwa firman itu meneguhkan dan menguatkan imannya. Sesuatu terjadi luar biasa. Wow. Gimana rasanya dia bersuka cita, ia bergembira dan melompat-lompat dengan kegirangan oleh karena kelepasan di dalam situasi yang sulit dia alami. Kadangkala kita juga meragukan kuasa Tuhan ketika kita di dalam situasi yang terburuk, situasi yang sulit. Tapi kita belajar bersama-sama dari seorang Listra ini yang sembuh, yang telah lumpuh dari lahir dan mengalami mujizat yang dahsyat tuh dari Tuhan, kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan oleh karena iman percayanya dan ketekunan menantikan adanya pertolongan dari Tuhan. Inilah yang harus kita teman-teman perhatikan dan renungkan bersama-sama untuk dalam diri kita sendiri. Dalam situasi yang sulit mungkin tak mampu bisa kita lakukan kan? Apakah ada kata menyerah gitu?
atau timbul perasaan kecewa ketika dalam situasi yang sulit, ketika teman-teman ditolak dalam pekerjaan, ketika teman-teman tidak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Apakah kalian kecewa? Apakah kalian sakit hati? Atau kalian gak usah berjuang? Atau muncul kata-kata yang kurang enak didengar, melawan dan segala macam? Atau bahkan kita berputus asa dan tidak mau maju? Udah cukup, harapanmu masih ada. Tuhan melihat ketekunan kita. Tuhan melihat bagaimana kita berjuang dan bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan. Dan Ia juga belajar bagaimana seorang yang lumpuh ini mengalami penderitaan karena tidak bisa berjalan, dan pastinya dalam hidupnya banyak kesulitan. Apalagi kita ini yang seluruh organ tubuh kita masih utuh, pasti kita juga mengalami persoalan. Persoalan kita semua pasti berbeda-beda, teman-teman. Tetapi sudahkah kita berserah total kepada Tuhan dan menanti-nantikan adanya kuasa daripada Tuhan? Apakah kita malah menyerah, malah kecewa ketika kita tidak bisa melewati persoalan itu? Nantikanlah ada kedahsyatan yang luar biasa, yang di luar dugaan kita ketika kita berserah penuh dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan dan memulihkan. Dengan iman percaya dan menyerahkan total kepada Tuhan, melakukan segala kedahsyatan di luar persepsi. Nah ini, Tuhan melakukan segala sesuatu kedahsyatan di luar persepsi kita, di luar nalar kita, di luar apa yang kita pikirkan. Tuhan telah menyediakan, asal kita dengan iman percaya kita dan ketekunan akan menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Sebagai kesimpulan buat kita hari ini, saya mau katakan bahwa sesulit-sulitnya masalah yang kita hadapi, pasti kita menerjangnya atau bisa menobraknya sebab Yesus beserta dengan kita. Asal ingat teman-teman, asal kita punya iman percaya kepada Tuhan dan tidak bimbang serta menyerahkan secara total, tidak sebagian, secara total, maka Yesus adalah Allah yang setia, sanggup melepaskan, memulihkan, dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi, bahkan yang akan kita hadapi pun yang belum terjadi. Ketika kita berserah total dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, kiranya Tuhan dipermuliakan melalui persoalan, melalui apa yang situasi yang sulit yang kita alami. Tuhan pasti menolong. Kiranya pelajaran hari ini teman-teman memberkati teman-teman semua, bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dalam situasi yang sulit. Saya percaya bahwa pasti kita bisa lewati hari-hari yang sulit, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Yesus Kristus yang sanggup melepaskan dan memberi jalan keluar bagi kita semua. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, anak-anak-Mu,
kalau Minggu Pemuda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.